Menuju puncak Pusuk Buhit dan menelusuri tempat asal-muasal suku Batak yang dianggap keramat bukanlah hal yang mudah. Ternyata masih ada lagi satu tanjakan yang harus kami lalui sementara kondisi angin semakin kencang. Meski demikian, semakin mendekati puncak, semakin kami bersyukur karena melihat pemandangan yang begitu menakjubkan. Di puncak ini terdapat sebuah tempat khusus untuk berdoa. Sejak zaman dahulu, disinilah Raja Batak dan keluarganya berkumpul untuk melakukan berbagai ritual dan memanjatkan doa kepada leluhur sang penguasa. Dan hingga sekarang, tempat berbentuk kotak dengan meja tembok segitiga yang menjadi pusat ritual ini sering dikunjungi orang Batak dari berbagai penjuru daerah yang sengaja datang ke Pusuk Buhit untuk berziarah. Masih ada satu lokasi lagi yang harus kita kunjungi. Semoga masih sempat belum gelap ya, yaitu gua yang dianggap sangat keramat. Ketika angin kencang terus berhembus dan kabut semakin tebal menyelimuti puncak Gunung Pusuk Buhit, tim On The Spot tak ingin buang-buang waktu dan langsung melanjutkan perjalanan ke Gua Keramat. Sementara itu, warga lokal yang menemani kami membantu membangun tenda. Menurut Bang Daniel, sang pemangku adat, Gua Keramat adalah lokasi terakhir yang harus kami kunjungi untuk melengkapi penelusuran kami tentang sejarah awal mula peradaban suku Batak. Melewati puncak Pusuk Buhit, kami turun sedikit ke arah berlawanan kami datang, dan suasana yang mencekam pun langsung kami rasakan. Jadi ini yang dinamakan Gua di atas ketinggian Pusuk Buhit. Gua kalau sekarang lebih tenar dengan istilah Goa Namar Tua Pusuk Buhit atau Gua Nyopung Namar Hasatian Pusuk Buhit. ternyata lokasi guanya itu terpisah ya. Jadi seperti di antara pohon-pohon yang ada di puncak Pusuk Buhit ini satu kawasan seperti kawasan tersendiri. Merasakan kawasan ini kental akan aura sakral dan bentuknya berbeda dengan kawasan hutan di dekatnya, ternyata memang dulunya tempat ini merupakan cekungan yang berisi air. Dahulu kala, ini pertama sekali ditemukan oleh Opung Namar Tua Pusuk Buhit, Opung si Raja Batak. Ini dahulunya air, berisi air, ini berbentuk perahu dia. Kalau lokasi ini boleh disebut dengan istilah Parau Sihumonong. Dulu Opung Raja Batak sampai di tempat ini, dia berisi air. Opung Raja Batak berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Opung mulai jadi nabulun, airnya surut, dia membentuk suatu liang atau gua, ini yang dinamakan dengan liang Namar Tua Pusuk Buhit, yang diyakini dia tembus sampai ke Batu Sawan. Terlihat kecil, namun konon gua ini sampai tembus ke gua yang ada di tebing Batu Sawan dan juga merupakan kawasan sakral di Samosir.
Tim on the spot pun mencoba turun dan melihat bagaimana isi di dalamnya. Jadi ternyata guanya sendiri tidak terlalu besar ukurannya. Hanya sekitar ini ada 1 meter kali ya lebarnya. Sekitar 1 meter dan dipenuhi oleh lumut-lumut. Jadi sedikit agak licin tadi pas turun. Dan ini tuh turun ke bawah kayak ada semacam tangga turun. Sampai ke bawah dia semacam kamar-kamar, lorong-lorong kecil. Tapi mungkin hanya, maaf, orang-orang kecil yang bisa masuk. Jadi lorongnya hanya kecil. Iya, kalau sudah saudara saya, mungkin kali sudah agak susah dia masuknya. Tapi tim on the spot hanya bisa sampai sini saja sepertinya Bang Daniel. Karena kondisi di bawah itu jauh lebih curam. Dan dengan kondisi lumut yang tebal ini, sepertinya akan berbahaya kalau kita tanpa persiapan ya, maksudnya tanpa peralatan yang memadai untuk turun. Keberadaan gua ini bersamaan dengan pohon sakral berlubang yang ada di sebelahnya. Tak disangka ternyata usia pohon ini sama dengan usia si Raja Batak. Kemudian, gua ini, liang ini diwariskan ke keturunan Opung Namartua Guru Tatia Bulan. Ke anak pertama Opung Namartua Guru Tatia Bulan, itu yang kita kenal dengan istilah Opung Satawi Sangapnya, Opung Namartua Raja Uti. Opung itu masih ada di sini, dipercaya sampai sekarang. Hingga detik ini masih dipercaya, dan itu kelihatan beberapa orang yang pernah saya ikut naik dengan mereka, ada yang kemasukan atau kesurupan, berkata bahwasannya mereka masih ada di tempat ini. Pusuk Buhit bagi kami bagaikan sebuah kompleks istana raksasa para leluhur keluarga Raja Batak. Disinilah ternyata orang Batak yang kita tahu itu berasal. Ketika langit semakin gelap, kami pun menghabiskan sisa hari di Gunung Keramat Pusuk Buhit ini. Penghormatan terhadap leluhur kami lihat di kaki Gunung Pusuk Buhit keesokan harinya. Tepatnya di desa Tindaon, Sijambur Nabolak, terdapat rumah Parsaktian Opung Raja Isumbaon, anak Raja Batak yang kedua, yang juga adik dari Opung Guru Tatea Bulan. Disinilah para warga keturunannya sedang mengadakan serangkaian pesta adat Mangalahat Horbo, yang di dalamnya terdapat acara penyembelihan hewan kerbau untuk dipersembahkan kepada Opung Raja Isumbaon sebagai leluhur mereka. Ada musik gondang mengiringi sepanjang acara berlangsung yang hampir tak pernah berhenti. Para warga dan masyarakat Batak yang hadir dari berbagai daerah turut melakukan tarian manortor mengikuti alunan musik gondang. Ternyata musik gondang yang mengiringi diyakini seperti musik untuk memanggil roh leluhur. Di saat-saat tertentu, roh leluhur diyakini hadir pada siapa saja yang terpilih. Di akhir acara, tim on the spot sebagai tamu yang hadir memberikan sati-sati, yakni berupa sumbangan yang diberikan dengan diiringi tarian secara adat. Perjalanan tim on the spot hingga ke titik ini membuat kami mengenal lebih dekat tentang budaya orang Batak dan asal-muasal leluhur mereka di Pusuk Buhit. Ada ritual sakral dan tradisi yang harus dijaga. Ada jejak nenek moyang yang harus dihormati. Ada pesan dari para leluhur bagi seluruh orang Batak dimanapun berada yang harus diikuti. Dan pemirsa, itulah liputan eksklusif penelusuran asal-muasal suku Batak versi On The Spot. Mau tahu lokasi keramat dan kisah misteri lainnya? Tonton terus On The Spot hanya di Trans 7. Konon, seseorang bisa kaya mendadak setelah mendapat wangsit atau petunjuk gaib. Benarkah wangsit itu ada? Siapa saja menerima wangsit? Simak ulasan lengkapnya setelah yang satu ini.